Oke guys, balik lagi di channel Winae, salam oye. Oke, hari ini saya sendirian, nggak ada temennya, yang lain pada kerja, dan saya off sendiri. Hari ini saya akan membahas kesan suka dan duka yang saya alami sebagai PMI Polandia selama hampir berapa ya, 3 bulan di Polandia. Jadi apa saja kesan dan kesan yang saya rasakan, suka duka selama berada di Polandia. Oke, yang pertama adalah ini nggak tahu ya, tiap orang mungkin beda-beda, karena ini saya sharing ini sedikit hal pribadi yang ingin saya bagikan kepada kalian. Jadi selama 3 bulan di sini yang saya alami itu sudah mengalami banyak hal. Kalau kalian nonton vlog-vlog saya yang sebelumnya, kalian bisa lihat di playlist playlist YouTube, silakan kalian ini. Bentar, saya sambil ngecek ini guys. Itu dari pekerjaan pertama yang waktu saya datang ke Polandia yang itu agak berat di daerah pelosok dan jauh dari manapun, dan ada sebuah kejadian yang menurut saya kurang mengenakan. Akhirnya saya dan teman saya memutuskan untuk pindah. Jadi pengalamannya pertama adalah kerjanya untuk kita orang Indonesia ataupun orang Asia ya seperti pekerjaan yang lainnya, itu nggak ada bedanya juga. Cuma di sini mungkin ini ya. Oh ya, satu lagi hal yang saya istilahnya kaget itu di sini, waktu jadi saya datang ke Polandia ini sekitar akhir Desember mau ke Januari. Itu saya kira dinginnya kan dingin biasa ya guys ya. Ternyata itu enggak dingin biasa. Jadi itu waktu musim salju itu dinginnya benar-benar luar biasa dingin. Bagi kita yang tinggal di daerah tropis, tentunya hal seperti itu membuat kita istilahnya agak shock ya. Dinginnya ternyata enggak ada di bayangan kita, itu lebih dingin lagi. Lalu untuk budaya kerja orang sini itu, mereka juga budaya kerjanya cepat juga ya. Nah ini kembali ke pribadi sih. Kalau kita ya bukan berarti mereka semua cepat, ada yang nggak cepat juga, ada yang lambat, tapi rata-rata saya perhatikan gaya kerja cepat. Dan di sini yang saya bikin kaget itu selain dari cuacanya itu adalah untuk makan. Kalau kita orang Asia, yang apalagi orang Indonesia yang sering makan seperti itu ya, bumbu-bumbu pokoknya yang berbau asialah, tempe tahu itu di sini memang agak susah. Adapun di kota-kota besar, dan itu pun harganya tentu kalian sudah bisa menebak sendiri, itu harganya tidak murah, ada harga yang harus dibayar. Jadi itu. Terus untuk makanan Polandia sendiri, kalau Eropa itu cenderung makanannya ke asin ataupun hambar, ya manis ada sih cuma bro. Jadi mereka nggak terlalu suka makanan pedas. Lalu kalau di sini kalau mau kalian belanja beli cabai rawit itu juga nggak gampang, itu harganya juga agak mahal. Dan ya seperti itulah. Waktu itu saya pindah pas musim dingin guys, pas musim dingin bersama kerjaan yang pertama nggak cocok, pindah itu wah luar biasa hawanya waktu pindah ke stasiun itu. Ini juga ada kejadian menarik juga. Di Polandia ini nggak semua orang itu bisa berbahasa Inggris. Jadi tapi bukan berarti nggak ada yang bisa, ada cuma beberapa hal tertentu. Jadi kalau kalian mau kerja di sini itu belajar sedikit bahasa Polandia itu jauh lebih baik. Ataupun mereka pun sepertinya juga belajar bahasa Rusia ya, Ruski. Jadi kalau kalian bisa bahasa Rusia sedikit-sedikit itu agak bisa connect. Tentu bahasa Inggris dibutuhkan,
karena bagaimanapun juga bahasa Inggris kan bahasa internasional ya, itu juga harus kalian pahami ya. Waktu bias jaga-jaga, kalau kalian bingung atau gimana kan ya pakai bahasa Inggris. Dan kita pun istilahnya banyak kawan-kawan kita yang dari Filipina, Nepal, India juga kerja di sini juga ada, dan kita komunikasi ke mereka juga pakai bahasa Inggris. Lalu yang apa lagi yang selanjutnya ya, suka dukanya untuk gaji di sini tergantung orang guys ya, tergantung pribadi. Kalau menurut saya sih gaji yang selama ini saya dapatkan sih saya oke sih, oke, nggak ada masalah kalau untuk hal itu. Oh ya, mungkin seperti kalian tanya di sini ada beras gak sih mas? Ada. Kalian tonton vlog saya ya, silakan lihat di playlist peralatan yang perlu dibawa ke Polandia itu saya juga menjelaskan. Di situ ada beras juga. Nah di sini juga kadang saya sarapan pagi itu juga nggak makan nasi guys, cuma makan kentang yang direbus sama roti dikasih selai udah. Kalau siang sama malam itu juga makan nasi sama. Untuk lauk pauk ya sebisanya lah, belajar masak di sini. Karena di sini hampir kebanyakan itu di pekerjaan manapun itu masak atau bawa bekal sendiri. Ada beberapa perusahaan tempat teman-teman kita yang lain kerja itu juga mereka dikasih istilahnya jatah makan sendiri itu ada. Cuma sekali ya waktu makan siang, habis itu ya seperti biasa. Nah itu nggak terlalu ini sih. Kalau kalian udah pernah merantau sih sebenarnya hal saya ini sih nggak bakal bikin kaget. Cuma kalau ini pertama kali kalian merantau, wah ini jelas bakal kaget sih mungkin ya, apalagi merantaunya langsung di luar negeri. Kalau saya dulu pernah di luar negeri juga masalahnya. Cuma di sini yang bikin kaget ini musimnya guys, wah musimnya luar biasa. Dinginnya itu gimana ya, musim dingin tuh dia nembusnya sampai ke tulang gitu loh. Beda sama kita waktu di gunung itu dingin, ini dingin lagi, pernah sampai -4 atau berapa gitu. Sebenarnya bukan masalah salju ataupun musim ini ya, mau musim semi tiba itu bukan masalah itu. Yang paling dibikin dingin itu anginnya sebenarnya guys. Jadi waktu salju turun plus ada angin, wah selesai udah gitu. Lalu untuk kapan-kapan tak bikinin vlog, tapi saya nggak janji ya, karena nggak tahu nanti keterbatasan waktu atau gimana. Di sini ini model model belanjanya itu kalau kalian nggak bawa kantong sendiri ya ya memang harus bawa kantong sendiri. Beda sama di Indo mungkin harus beli plastik ya. Kalau di sini pun juga bisa beli plastik ataupun sebagainya. Untuk di sini belanja itu semuanya ini pakai apa namanya, mungkin saya kurang mengerti ya. Kalau di Indonesia kan kebanyakan pakai cash, pakai ini ya, tapi mungkin yang ngetep pakai kartu gitu ya, kayak kartu semacam kartu debit gitulah ya. Untuk belanja di sini pun juga sama, cash pun bisa. Cuma cash itu ribetnya gini guys, pecahan uang Polandia itu sampai ke 1 sen. Jadi dia uang recehnya itu luar biasa banyak banget. Itu yang saya sebel, makanya saya sekarang hampir belanja apapun itu udah cashless, alias tidak pakai uang, jarang sekali, langsung pakai kartu. Terus kalau belanja itu kasirnya itu tugasnya di sini cuma scan aja, scan, hitung, udah gitu aja. Jadi nggak kayak kita belanja di Indomaret atau Alfamart yang kita seandainya beli barang nih, langsung dia yang ngantongin, dia yang apa tuh itu enggak. Kalau di sini yang ngantongin ya kita sendiri gitu. Untuk sistem di sini kebanyakan kalau kalian merantau di sini ya pasti kalian bakal menemukan orang Ukraina itu lebih sering, karena silakan tonton video saya yang dampak perang Rusia sama Ukraina itu juga saya jelaskan di situ ya. Jadi dia kebanyakan di sini orang Ukraina yang istilahnya bekerja di sini ya, menyambung hidup karena negara mereka sedang ada konflik. Lalu orang kedua itu mungkin kebanyakan populasi Georgia, tapi juga ada orang Polandianya yang asli itu ada.
Jadi kalau kerja di pabrik ini yang saya rasakan selama hampir 3 bulan saya kerja di Polandia ini apa ya, kita keterbatasan di bahasa sebenarnya. Kadang kita ngomong bahasa Inggris, teman kita yang dari negara Ukraina ataupun negara yang lain kayak Georgia atau mungkin Belarus, mereka nggak tahu bahasa Inggris. Ya memang benar, bahasa ibu mereka itu di lingkungan sekitar Rusia itu memang bahasa Ruski. Jadi mereka saling berkomunikasi menggunakan bahasa Rusia. Sementara kita yang ada di Asia, kalau mau keluar itu pasti menggunakan yang namanya bahasa Inggris. Jadi keterbatasannya di sini. Cuma bukan berarti mereka semua nggak bisa bahasa Inggris. Ada beberapa, saya juga punya teman cowok juga dari ini Georgia dan teman cewek dari Belarus juga, dari Ukraina juga ada yang setidaknya mengerti lah sedikit tentang bahasa Inggris. Jadi ada bisa melatih komunikasi sedikit. Lalu untuk yang selanjutnya di sini model kepengurusan dokumen itu bisa lewat agensi, tapi kebanyakan itu pribadi guys. Jadi walaupun visa kalian mati ataupun ini itu gitu ya tetap kalian harus ngurus sendiri gitu loh. Jadi di sini semuanya serba mandiri. Kalau kalian nggak terbiasa gitu ya susah. Itu terus apa lagi ya? Mungkin ya lingkungan kerja ya seperti itu biasa di Polandia ini ya, semuanya kayak yang ini ya tertata rapi. Dalam artian di sini tempat sampah semua dibagi menjadi beberapa kategori, nggak seperti di Indo mau plastik mau apa campur aja gitu. Sana di sini nggak bisa guys, udah mulai teratur gitu loh istilahnya. Jadi kita juga terbiasa terhidup teratur di sini gitu. Nah 3 bulan yang saya rasakan apalagi ya, mungkin itu banyak pengalaman yang saya dapatkan karena jujur ini pertama kalinya saya istilahnya kerja di benua Eropa ya. Jadi agak kaget itu sebenarnya, yang bikin kaget itu musimnya guys, musim sama kita juga keterbatasan bahasa. Saya dan teman-teman juga keterbatasan bahasa, cuma tentu manusia kita pakai bahasa tubuh saja, bahasa Tarsan ya istilahnya. Nah tapi lambat laun ya kita mulai belajar pelan-pelan dan akhirnya paham. Itu sih yang sudah saya alami evaluasi selama 3 bulan tinggal dan bekerja di Polandia. Kalau kalian tanya gaji itu sebenarnya nggak masalah sih menurut saya. Tiap orang beda-beda ya. Ada yang menurutnya kurang, ada yang menurutnya ini kurang banyak gitu ya. Itu beda-beda. Kalau uang sih memang nggak ada habisnya ya, kita bicara uang pasti ya kurang-kurang gitu. Kalau untuk bumbu-bumbu masakan Indo memang apa ya, bumbu Asia memang di sini terkenal mahal, nggak murah. Itu aja semuanya. Pokoknya yang dari Indo suka tempe. Kalau tofu, tahu itu ada guys. Kalau coklat cuma kayak tempe yang agak mahal. Jadi kalau kalian mau sebenarnya hemat dalam artian kalian harus bisa meniru budaya makan orang sini, makan roti, makan gandum ini. Jadi kalau kita orang Asia nggak kemasukan nasi itu kayaknya kurang kenyang. Tapi saya kalau pagi itu gitu guys sarapannya, pakai roti, pakai kentang rebus, pakai selai sih, udah itu aja. Tapi kalau siang sama pulang kerja tetap makan nasi. Terus di sini juga selama 3 bulan ini banyak punya kenalan teman dari Ukraina dan negara di sekitar Polandia seperti Georgia, Belarus dan lain sebagainya. Oke, semoga ini cuma ini aja ya, refresh saja supaya kalian bisa punya pandangan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin informasi ini nggak terlalu penting videonya. Kalau kalian mau menonton istilahnya yang lainnya yang kalian cari topik video yang lebih spesifik, bisa tonton di video yang saya yang lainnya ya. Ini cuma curhatan pribadi aja sih selama tinggal di Polandia. Nanti saya akan update lagi. Mungkin di vlog selanjutnya saya akan membahas hal mungkin transportasi ataupun yang lainnya. Oke. Terima kasih sudah nonton dan tetap salam. Oh iya. Oke.